kronologi adanya pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara ini. Yang sejarah ini betul. Karena ketika kami ditimbali, ini masih tanaman tebu. Dan kata orang ini, kalau malam kesini itu takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Salam atas rahmat Allah yang Maha Kuasa. Yang sama-sama kita hormati, kita taati Dewan Pemrakarsa PJDPI sekaligus sang guru kita Bapak Kiai Muhammad Muhtar Jabamurti. Beliau senantiasa tidak kemana-mana tetapi selalu ada di mana-mana. Yang sama-sama kita hormati Dewan Pembina Pesantren Jati Diri Bangsa Bapak Sugi Ajasani. Semoga beliau senantiasa diberi kekuatan dan kesabaran. Yang saya hormati Bapak Ibu semua peserta pelajaran yang ada di Pesantren Jati Diri Bangsa ini yang selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama saya sampaikan selamat datang di Pusat Pendidikan Rasa Wawasan Karsa Kebangsaan Indonesia Raya yang diberi nama Pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara. Nyuwun sewu, ini pesertanya satu kota atau satu desa yang diwarnai? Tiga kota, empat kota, Pak. Ada yang dari Malang, dari Surabaya, Tuban, Madiun, Tulungagung, Tulungagung ada 20. Blitar, Kediri 20-30. Kediri, ini Kediri kok sering ikut ya? Kalah-kalah ya. Ada acara ikut. Semangat, Pak. Jombang. Ini yang lain dari mana ini? Tuban juga ya. Selamat datang di pesantren. Dan sebelumnya kalau berdiri bersama penjenengan datang ke pesantren ini disuruh siapa atau memang keinginan sendiri? Bukan dipaksa. Napa undang-undangnya agak melukin enter sanksi nih. Pejuang semua ya Pak ya. Alhamdulillah, saya terima kasih penjenengan sedaya dengan keinginan sendiri untuk mungkin kepingin tahu pelajaran apa yang ada di pesantren ini. Sebetulnya pelajaran yang akan kita sampaikan ini baru sekelumit dari mukadimah, belum pelajaran yang pokok. Karena kami di sini pun juga baru mendapatkan mukadimah. Kalau yang mungkin yang kedua sudah ada pelajaran. Nanti penjenengan semua insya Allah juga mendapat pelajaran, tapi langsung dari beliau apakah dari yang sudah mendapatkan kami
Tentunya sebelum dimulai pelajaran perlu kami sampaikan kronologi adanya pesantren Jati Diri Bangsa Merajut Perdamaian Nusantara ini. Yang benar sejarah ini bukan? Beliau dawuh ke saya waktu saya ditimbali untuk segera membangun pesantren ini. Beliau cerita, aku ki arep gawe pesantren Jati Diri Bangsa. Sudah saya persiapkan materi dan namanya sudah komplit matang, tapi belum saya sampaikan ke murid-murid saya. Saya tetap nunggu petunjuk. Saya akan memohon petunjuk dulu, apakah saya mendirikan pesantren ini diizinkan. Ini baru membuat pesantren. Dawuh beliau beberapa lama kemudian ada isyarat diizinkan. Setelah diizinkan, beliau akan mendirikan, karena rencana beliau ada 120 pesantren Jati Diri Bangsa. Pusatnya di mana? Isyarat atau sudah turun diperbolehkan, tapi di mana pusatnya itu belum ada dawuh lagi. Tapi beliau sudah bangun yang mungkin sudah dibangun, dan titik-titik mulai di Trowulan, mulai di Gunung Pati, mulai di Demak itu sudah ditentukan. Tapi pusatnya ada di mana? Ketika beliau sudah ada dawuh bahwa pusatnya ada di Kediri, barulah saya ditimbali oleh beliau. Tempat ini kebetulan saya asli di sini, saya tinggal di sini, dan kami sekeluarga yang menyerahkan tanah ini ke beliau. Tidak menyangka kalau akan menjadi pusat pesantren Jati Diri Bangsa. Karena ketika kami ditimbali, ini masih tanaman tebu, dan kata orang ini, kalau mau kesini itu takut katanya. Kalau saya orang sini ya tidak takut, tapi orang lain banyak yang takut kesini. Ketika kami ditimbali untuk membangun ini, masih berupa tanaman tebu, tanaman rumput. Akhirnya kami dapatkan alat berat, karena di pinggir itu perlu bambu. Nah, alat berat kita turunkan, kita mulai bangun. Dan seperti biasa, kegiatan saya itu kontraktor di Jakarta. Tapi saya asli sini, ditugas juga untuk membangun di sini. Biasanya saya itu kalau mendapat tugas untuk membangun itu selalu istilahnya anak berpayung, anak DPD selalu ada. Tapi kalau diperintah beliau, pantun sampai menjadi DP. Saya siap kemauan kali konco-konco warga Kediri. Kita yakin doa adalah senjata kami, dan ketika kami rencanakan, gambar saya hitung kira-kira perlu biaya minimal 2 miliar. Padahal ketika itu DP-nya belum ada.
selalu tiap malam kalau saudara di tempat ini dan ada amalan-amalan tidak sampai setahun setengah berdiri bangunan pesantren Jati Diri Bangsa ini. Kemarin waktu ada acara begini itu ada staf DPR RI yang ketika itu beliaunya melihat YouTube atau mungkin TikToknya pesantren Jati Diri Bangsa yang konon ketika itu yang beliau terima itu adalah pesantren lintas agama, tertarik datang ke sini. Beliau karena mau menyelesaikan S3, S3 bukan yang silaturahmi, tapi S3-nya beliau beda. Itu perlu disertasi, perlu sebuah kajian, dan beliau sangat tertarik karena satu-satunya pesantren lintas agama itu baru tahu di sini, datang ke sini. Alhamdulillah setelah kita sampaikan, tertarik berbalik dan lebih tertarik. Ketika itu saya sampaikan seperti tadi bahwa kita habis 2 miliar tapi kita tidak pernah pakai proposal. Kaget gitu. Habis itu tanpa proposal. Bahkan saya ceritain tidak di sini saja. Kita bangun berbarengan dengan di sini itu ada Masjid Pekan Mubina, ada Pelabuhan Ratu, ada acara-acara santunan yang lain. Dia nggak nyampe mikir yang tamu tadi yang sabarnya ke PKPR. Dan alhamdulillah dia akan membuat disertasinya tentang pesantren Jati Diri Bangsa Kediri ini. Ini sejarah alhamdulillah akhirnya bisa berdiri dan bisa diresmikan oleh Panglima TNI. Dan yang datang lagi, ketika saya membangun itu beliau cerita, hati-hati, besok mesti ramai. Dia jawab begitu. Belum sampai kita peletakan batu pertama, kampung sudah ramai, kampung sini. Karena dapat cerita pesantren lintas agama. Yang itu jero lintas kebaca-bacaan yang jero di sana mah yo bermasalah. Di baru mau peletakan pertama. Sudah kita selesaikan, akhirnya paham, lanjut bangunan. Ketika selesai, awal pertama itu ada YouTube yang ramai yang menyatakan pesantren lintas agama. Benar ini semua perusahaan kan. Itu sehari atau 2 hari setelah pelajaran beliau ke sini itu ada pengurus yang datang ke saya tergopoh-gopoh. Aduh, gimana ini? Pesantren kita udah seperti ini, ramai-ramai. Jawaban saya apa? Alhamdulillah. Kaget ya. Karena apa? Dengan kira itu kita jadi terkenal. Udah tidak usah kesana kemari, udah tahu semuanya. Bahkan saya punya teman akrab di Jakarta itu Dewan Pertimbangan MUI Pusat. Ketika saya awal melihat YouTube yang viral itu, saya telepon. Namanya Pak Haji Gubron, beliau hadirnya Mahmud MD. Saya tanya, saya cerita ke pesantren sini, dia bilang, oh nggak ada apa-apa Pak Dono, nggak ada kabar apa-apa, aman-aman saja. Tapi besok saya ada undangan, mau ada rapat mendadak, nggak tahu, nanti coba saya tanya-tanya ke MUI. Sehari kemudian, dia telepon saya, Pak Dono, seharian rapat yang dibahas ternyata pesantren jadi gini bangsa. Jadi pesantren ini jenengan nggak usah diiklani, nggak usah woro-woro, sudah terkenal terutama para ulama dan pejabat
pesantren ini pernah mau digeruduk oleh umat Islam yang mantan pengurus FPI dan pengurus HTI. Mau geruduk sih, sempat. Tapi akhirnya ada perwakilan, datang sekitar 15 orang dari awal-awal itu juga datang ke sini, kita ceritakan materi-materi dan lain-lainnya, akhirnya alhamdulillah malah mendukung. Kami juga pernah dipanggil oleh Kesbang Kediri, ternyata di situ dikumpulin sama Kajari, Kejaksaan, Dandim, Polres, Depak, dan beberapa pondok pesantren. Setelah kita jelaskan, alhamdulillah mendukung. Jadi pesantren penjaringan ini viral dengan sendirinya ya. Sekarang tinggal kita. Kalau sudah viral harus bagaimana? Tentunya beliau mendirikan pesantren ini pasti ada maksud dan tujuan. Sampai beliau pernah mendikau ketika kemarin ada pelajaran hikmatus sholat, beliau sempat mendikau buah dari pelajaran hikmatus sholat inilah yang beliau punya tujuan akhirnya akan bisa mengangkat Indonesia bukan hanya damai dalam Nusantara, tapi bisa menjadi juru damai atau super power perdamaian dunia. Seperti itu tujuan beliau untuk mendirikan pesantren jati diri bangsa ini. Dan tentunya beliau juga berkeinginan murid-muridnya akan bisa menjadi contoh, menjadi pioner tentang sadar bernegara. Kalau kita sadar bernegara, tentunya Indonesia dalam keadaan apa saja pun kita tetap mencintai negara kita. Salah satunya nanti dalam pelajaran di siang hari ini ada pelajaran ketahanan pangan. Yang lain belum melakukan, tapi Sang Maulana sudah perintahkan kepada kita semua untuk persiapan tentang ketahanan pangan. Mau ada apa? Nanti dalam materi berikutnya akan disampaikan oleh para instruktur. Kenapa kok kita harus menjalankan ketahanan pangan? Geopolitik Indonesia seperti apa saat ini? Nanti akan disampaikan. Dan perlu kita sampaikan juga, kita perlu sedikit bangga. Di pesantren ini ada tanaman ketahanan pangan rumah tangga, yang mana kemarin ketika Polres se-Indonesia Zoom tentang ketahanan pangan di pesantren ini menjadi tempat zoomnya se-Kabupaten Kediri tentang ketahanan pangan rumah tangga. Dan kemarin datang lagi dari Polres, dari Kodim, dari Kabupaten, DPR, dan lain-lainnya, dan ini akan diikutkan lomba ketahanan pangan tingkat nasional. Kita berharap PJDBI tempatnya ketahanan pangan bisa kita angkat semuanya atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Beliau di sini ketika memberi pelajaran pertama sempat memberi nama Gapura depan, yaitu Nusantara Mojo
air. Di belakang, ke belakang itu ada sungai yang mana konon kabarnya sungai inilah tempat Bung Karno kecil mandi dan Bung Karno kecil memandikan kerbau. Belakang sini ada, dan di situ ada pohon kepuh di mana ketika Bung Karno kecil menggali Pancasila sebelum DND, ketika masih masa-masa kuliah, itu juga ada di bawah pohon kepuh. Nanti penjelasan bisa jalan ke belakang. Dan sungai ini diberi nama oleh beliau Sungai Keramat Bening. Sungai Keramat Bening di belakang. Dan konon katanya kemarin beberapa hari yang lalu Pak Puk itu kedatangan orang yang sakit, tidak bisa jalan apa-apa, katanya datang ke sini nggak bisa jalan, dan sebutnya banyak kali Keramat Bayo, katanya sembuh. Kemarin ada anak BTI itu bilang itu juga ada pelajaran banget di sini, dan semua pada melihat Sungai Keramat Bening itu. Saya kira itu, saya sebagai ketua pesantren sekali lagi datang di pesantren ini. Semoga penjelasan saya ini nanti bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Tuku dengan senang hati, tetap semangat, dan tentunya dengan datang ke sini tidak ada paksaan, gitu? Semua ikhlas. Sebelum penjenengan menerima materi selanjutnya, tentunya perlu saya sampaikan, nanti pelajaran di sini itu tentang cinta tanah air, tentang jati diri bangsa. Dan Bung Karno juga sudah sering berkata, jas merah, jangan melupakan sejarah. Untuk itu perlu terlebih dahulu saya sampaikan hal-hal yang ada hubungannya dengan sejarah. Saya ambil perumpamaan. Seumpama penjenengan punya 2 anak. 2 anak ini sekarang penjenengan dalam kondisi jaya, dalam kondisi yang semuanya ada. 2 anak tahu sejarah perjuangan orang tua, tahu orang tua ketika masih susah, ketika orang tua menanjak naik, itu tahu sejarahnya. Yang satu anak ini tahunya bapaknya udah sukses, sepeda. Kira-kira amanah anak yang tahu sejarah, apakah amanah anak yang tidak tahu sejarah? Amanah yang tahu sejarah. Untuk itu, biar pendidikan nanti bisa menerima materi-materi yang disampaikan oleh para instruktur, monggo sekarang kita ke belakang untuk melihat perjuangan. Kembali ke jati diri bangsa, solusi persoalan Indonesia mercusuar.